Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, ada beberapa pengumuman. Ibadah raya online di GB Salemba diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10.30, dan ibadah yang ketiga pukul 18 WIB. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan di setiap ibadah raya yang ada. Bagi jemaat yang belum bergabung di KUL dan rindu untuk bergabung di KUL, dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Di akhir ibadah, kita akan sama-sama menabur dengan cara men-scan barcode yang telah disediakan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tata cara ibadah raya. Mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah. Berpakaian rapi dan pantas selayaknya kita ibadah di gereja. Persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah. Tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran dari tim Teologia Pusat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya.
Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita perkatakan makna dari Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dimulai dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima,
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan yang luar biasa, amin. Tidak terasa kita sudah masuk bulan yang ke-9 kita beribadah secara online Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah tidak merasa nyaman dengan keadaan ini. Dan rindu untuk segera bergabung beribadah bersama-sama dengan kami saat nanti gereja sudah mulai dibuka. Amin saudara. Nah saat ini biarlah kalaupun kita masih merasakan ibadah online. Biar kita tidak menjadi penonton tapi kita sungguh-sungguh beribadah. Yang mau sama-sama katakan amin. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepada Allah kita. Sungguh Engkau Bapa yang selalu baik dalam hidup kami. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Selalu kami ingat, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Yang merasakan kasih setia Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Biar yang pria katakan, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Di waktu lalu hingga kini. Biar kami merenungkan hari demi hari dalam hidup kami. Betapa sayang Amin. Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ganti yang wanita, katakan selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkan. Sambil sama-sama mengangkat tangan kita. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setia
kasih setiamu. Dengan hati kami, Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. sungguh besar kasih-Mu. Hari lepas hari, minggu demi minggu kami rasakan, bahkan bulan demi bulan, tahun demi tahun, kami rasakan besar setiamu, Tuhan. Hinggalah bersama, besar setiamu, kami sembahkan Tuhan, kami sanjung nama-Mu. Hinggalah sepanjang hari kami merasakan bahwa Kau Allah yang tidak pernah tertidur dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin.
kasih setiamu. Yes Lord. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari lebih lembut lagi katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari sama-sama angkat tanganmu. Katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan Kami mau lihat pertolongan dari Tuhan. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa kau setia. Kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi katakan saudara. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Sungguh kami melihat dan kami merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Dan itu yang membuat kami senantiasa bersuka cita Tuhan. Senantiasa bersyukur dan biar hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita senantiasa bersyukur, amin. Saudara, karena Tuhan senantiasa berada bersama-sama dengan kita, amin. Mari kita sama-sama di hari Minggu ini menari buat kebaikan Tuhan, amin. Boleh? 2 langkah ke kiri, 2 langkah ke kanan, saudara, amin. Biar gak tegang-tegang banget gitu ya, saudara, amin. Hey. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, amin. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun meredam, membawa damai dan sukacita.
kuat menari buat Tuhan Yesus, amin. Mari selalu kita menyanyikan puji-pujian, karena ada kuasa di dalam pujian umatnya, amin saudara. Hey, hey, hey. Yuk, tepuk tangan di atas kepala. Katakan, lagi puji Tuhan, amin. Katakan, Di tempat ini Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. sukacita bangun dan kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Katakan lagi, nyanyi, nyanyi puji Tuhan. Di tempat Yesus telah hadir, yuk katakan, sukacita bangun dan kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari angkat tangan kita. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya, sambutlah Dia juru selamat bersama. Nyanyi puji Tuhan. Katakan, di tempat Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan di rumah-rumah saudara. Hey, sukacita bangun dan kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Kalau ada orang di kiri kananmu, katakan, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Come on, sambutlah Dia juru selamat bersama. Hey, nyanyi, hey, Tuhan bangun dan kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan. Lebih keras lagi, sukacita bangun dan kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Pastikan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Hey, hey. Ya, ya, come on. Biar bersukacita selalu dalam hati kita, amin. Katakan, nyanyi. Haleluya. Dahsyat. Amin saudara, silahkan kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Biar kita semakin mengasihi Tuhan Yesus, apapun yang terjadi saudara. Amin. Dan biar kita menyiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku
jangan dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan sama Tuhan, ya, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, katakan, hanyalah untuk menyenangkan, untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Yang mau menyenangkan hati Tuhan, ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau hidup berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari berdoa dalam bahasa roh. Yang sudah bisa berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Mari yang belum bisa bahasa roh, katakan haleluya. Panggil, bilang Yesus, Yesus, Yesus. Umat-Mu sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun bagi anak-anak-Mu, bagi umat-Mu saat ini ya Tuhan. Ubah hati kami saat ini, jamah hati setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Ubahkan ya Tuhan. Oh, Kau tahu ya Tuhan, kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, angkat tanganmu. Buka hatimu. Biarlah pengurapan Tuhan turun saat ini. Tuhan, aku berdoa urapi anak-anak-Mu yang beribadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan Roh Kudus. Terima pengurapan Roh Kudus. Terima pengurapan Roh Kudus. Aku percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Orang-orang meskipun kami tidak ada dalam satu ruangan, kami akan percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini beribadah dengan sungguh-sungguh. Buka hati, kuasa Tuhan turun. Jamah, jamah. Pulihkan ya Tuhan keluarga-keluarga, hubungan suami istri, pulihkan saat ini, pulihkan dalam nama Yesus. Ayo terima, terima suami istri, terima kuasa, terima. Kau dipulihkan, 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 dipulihkan dalam nama Yesus. Mari yang sakit berdoa. Terima kuasa Roh Kudus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakitmu sembuh. Jadi sembuh. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan segala sakit penyakit
Corona, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo bagian apapun yang sakit, ayo berdoa, berdoa. Ada kesembuhan dalam ibadah ini, ada mujizat dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara berdoalah. Ambil waktu beberapa saat berdoa, berdoa. Berdoa. Ya. Yes. Berdoalah. Sebelum kita dengar firman Tuhan, berdoa. Tuhan, Kau dengar doa anak-anak-Mu. Kau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, jamah anak-anak-Mu, kuasa-Mu bekerja. Ayo rasakan, rasakan kuasa Roh Kudus. Terima, terima. Ada kekuatan baru Tuhan berikan. Ada damai sejahtera. Rasakan sukacita. Terima, ya Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman, berbicaralah bagi kami Tuhan. Apa yang harus kami usahakan, yang harus kami kejar hari-hari ini dalam hidup ini. Supaya kami tetap berada di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya perjalanan hidup kami ini berhasil dan beruntung. Urapi hamba-Mu, Roh Kudus, untuk menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Saya percaya keadaan kita semuanya ada dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Saudara, kita buka di dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Hari ini saya masih berbicara mengenai hidup yang berkenan kepada Tuhan. 2 Korintus pasal ke-5 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang beroleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Untuk firman Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Korintus pasal 5, 9 dan 10 ini, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, sebab itu juga kami berusaha. Berusaha untuk apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kami berkenan kepadanya. Jadi di ayat ini Paulus mau mengatakan bahwa dia secara pribadi dan orang percaya harus berusaha di dalam kehidupan untuk apa? Berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen itu harus sungguh-sungguh. Dikatakan harus berusaha. Tidak bisa santai-santai. Kalau ada yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Bapak Saudara hati-hati. Kenapa? Karena di dalam Alkitab orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus,
dapat kehilangan keselamatannya. Kemarin minggu yang lalu gembala sidang kita sudah menyampaikan hal-hal apa saja yang menyebabkan orang percaya dapat kehilangan keselamatan itu. Oleh sebab itu, biarlah kita yang dengar firman Tuhan hari ini makin mengerti bahwa kekristenan jangan santai-santai, jangan setengah-setengah. Tetapi jadi orang Kristen harus berusaha, bahkan berusaha sungguh-sungguh. Itulah bagian kita. Bagiannya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita melalui pengurapan Roh Kudus-Nya yang membuat hidup kita dapat berkenan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kita harus berkenan kepada Tuhan? Dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi Bapak Saudara, kita harus ingat bahwa setiap kita satu ketika nanti, ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, dia datang untuk kali yang kedua, maka setiap kita akan menghadap yang namanya tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Sebagai orang tua, dengar baik-baik. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Tanggung jawab kewajiban kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, di dalam rumah tangga. Sebagai anak juga demikian. Sebagai pelayan Tuhan. Dan apapun peranan-peranan yang kita lakukan di bumi ini. Setiap kelakuan kita, baik ataupun jahat, Alkitab katakan, harus dipertanggungjawabkan di tahta pengadilan Kristus. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita dapat berdiri ketika Tuhan Yesus datang kembali. Kita dapat berdiri di hadapannya. Katakan amin. Oleh sebab itu hiduplah berkenan. Berusahalah untuk yang namanya berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan segera datang untuk menjemput gerejanya. Saya percaya dia segera datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo berusahalah, kejarlah untuk hidup berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Aba Bapa, katakan Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, katakan ku mengasihimu, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Katakan ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba berkenan, berkenan
segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Katakan emas, perak dan permata akan bermata, tiada artinya. Oh ya Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu Tuhan. Ini doa kita. Jadikan ku hamba berkenan. Mari angkat tangan kita, katakan sekali lagi. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu ini ya Tuhan, umat-Mu semua, orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Dalam nama Yesus. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Mari kita buka Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia? Dikatakan begini. Jadi bagaimana sekarang? Apakah yang kucari? Kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa hamba Kristus? Angkat tangannya. Dalam ayat ini Paulus berkata, dia adalah hamba Kristus. Maka dia mencari, mengejar, berusaha untuk yang namanya menyenangkan Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam segala hal, kejarlah perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Sekali lagi bilang kiri kanannya, ayo kejarlah, berusahalah, hidup berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan pelajaran kepada kita mengenai beberapa hal. Di Matius pasal 5 ketika khotbah di bukit. Ketika dia mengajar tentang memberi sedekah atau menabur atau memberikan persembahan atau menolong orang lain. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Apabila kamu memberi sedekah, biarlah tangan kirimu, tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Biarlah Bapamu yang di sorga yang tahu, yang akan memberikan upah kepadamu. Saya percaya dalam ayat itu Tuhan memberikan yang namanya pelajaran mengenai hal memberi. Supaya umat Tuhan dalam memberi persembahan, memberi sedekah. Itu betul-betul untuk menyenangkan Tuhan. Untuk mencari perkenanan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena ada orang yang menabur, orang yang membantu orang lain. Bukan untuk perkenanan Tuhan. Tetapi untuk mencari puji-pujian dari manusia. Sehingga ketika dia nabur, dia memberi, dia mulai ceritakan kepada orang-orang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian bagi manusia. Biarlah kita yang mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kita bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Tetapi untuk mendapatkan pujian dari Allah. Katakan haleluya. Katakan amin. Demikian juga Tuhan mengajarkan mengenai berpuasa.
Ketika kamu berpuasa, kata Tuhan, jangan mukamu muram. Seperti orang-orang agamawi yang berpuasa. Tetapi cuci mukamu. Bersukacita. Biarlah Bapa yang di sorga yang mengetahui semua dan akan memberikan upah kepada kita. Demikian juga Tuhan memberikan pelajaran mengenai hal berdoa. Tuhan bilang kalau kamu berdoa, kunci kamarmu. Tutup pintumu. Biarlah Bapamu dari tempat yang tersembunyi. Ia akan melihat. Ia akan mendengar doa-doamu. Dan akan memberikan upah kepadamu. Yang mengerti katakan amin. Jangan seperti orang agamawi. Pakai jubah panjang-panjang. Ya kan ada di perapatan jalan. Di persimpangan jalan. Gitu. Untuk apa? Untuk mendapat pujian dari manusia. Tetapi kita yang berkenan kepada Tuhan. Kita mau mendapatkan pujian dari Allah. Oleh sebab itu apapun yang kita lakukan. Biarlah kita melakukannya. Bukan untuk manusia. Tetapi untuk Tuhan. Katakan haleluya. Bapak ibu saudara. Saya tidak anti media sosial. Tetapi kita harus hati-hati. Terkadang postingan-postingan yang ada. Ya, justru kalau tidak hati-hati. Akan membuat kita kehilangan upah yang dari Tuhan. Oleh sebab itu mari periksa hati kita masing-masing. Ketika kita memposting di media sosial. Apakah ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Atau hal-hal yang lainnya. Supaya apa saudara? Supaya betul-betul kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Puji Tuhan. Kalau kita berdoa, memberikan persembahan, berpuasa. Tetapi biarlah Bapa kita yang di sorga yang menilai puji-pujian itu datangnya dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Katakan haleluya. Bapak ibu saudara kita buka di 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita ini adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Restorasi Pondok Daud itu mempunyai pengertian. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Siang dan malam dalam unity. Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Paulus katakan, yang dia cari, yang dia kejar, yang dia usahakan, yaitu bagaimana supaya berkenan kepada komandannya. Dan bahkan Alkitab bilang prajurit yang mau berkenan kepada komandannya. Yang sedang berjuang tidak memusingkan perkara-perkara kehidupannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, selama kita ada di bumi ini, kita ini sedang berjuang. Dunia ini adalah medan pertempuran bagi orang percaya. Pertempuran melawan dosa, pertempuran melawan hawa nafsu, pertempuran melawan daya tarik dunia. Pertempuran melawan kuasa kegelapan, kuasa penguasa yang ada di udara Bapak Saudara. Ini adalah medan pertempuran. Selama kita ada di bumi, kita harus sadar ini kita ada di medan pertempuran. Katakan amin. Oleh sebab itu dikatakan, biarlah kita mencari apa yang berkenan kepada komandan kita. Prajurit yang baik yang sedang berjuang di medan pertempuran. Tidak memusingkan perkara-perkara kehidupannya. Apa yang dia pikirkan. Bagaimana dia berkenan kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan. Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan. Apa yang kamu minum. Apa yang akan kamu pakai. Kenapa? Bapa di sorga. Bapa yang baik. Dia tahu kita memerlukan semuanya itu.
Oleh sebab itu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yang mengerti katakan amin. Artinya Bapak Saudara, perkenanan Tuhan. Perkenanan dari komandan agung kita. Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi fokus di dalam kehidupannya. Kalau seorang prajurit atau tentara, Bapak Saudara, kehidupannya ketika dia sedang yang namanya berperang di medan pertempuran, pasti dijamin oleh negara yang mengutusnya. Bangsa kita Indonesia yang terbatas, negara-negara di dunia ini yang terbatas anggarannya, memperhatikan kehidupan prajurit-prajuritnya yang sedang berjuang. Apalagi kerajaan Allah yang keuangannya, budgetnya tidak terbatas. Tuhan kita, Bapa kita, komandan kita pasti memperhatikan kehidupan kita di bumi ini. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Asal Bapak Ibu Saudara berjuanglah. Untuk apa? Berkenan kepada komandan itu. Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab di 2 Samuel pasal 23 ayat 14 dan seterusnya. Ada menceritakan mengenai yang namanya pahlawan-pahlawannya Daud. Ada 30 lebih pahlawan-pahlawan Daud. Seperti Benaya, Azael, kemudian dan beberapa nama orang-orang ternama yang luar biasa. Mengalahkan raksasa, mengalahkan orang Filistin. Luar biasa dipakai oleh Tuhan. Mereka orang-orang gagah perkasa. Tetapi dikatakan dari mereka semua itu ada 3 yang spesial. Dikatakan dinamakan yaitu Triwira. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. 3 spesial. Jadi ini perwira, 3 perwira yang melebihi dari Benaya, dari yang namanya Azael, dari pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu. Apa yang dia lakukan sehingga dia melebihi daripada yang lainnya? Sebagai seorang prajurit. Dikatakan begini, ayat yang ke-14 sampai 17 dikatakan. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung. Dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata. Jadi ada timbul keinginan pada Daud dan berkata. Sekiranya ya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi untuk mempertaruhkan nyawanya. Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Bapak Saudara, ternyata ada hal yang sepertinya hal sepele. Hal kecil yang dilakukan oleh ketiga triwira ini. Kepada rajanya yaitu Daud. Apa itu? Ketika Daud bergumam. Dia pelan saja. Ini bukan merupakan satu perintah. Cuma dia bilang begini. Aduh, seandainya ada orang yang mau ambilkan air di perigi Betlehem. Yang dimana di situ ada yang nama tentara-tentara musuh. Ketika mendengar gumaman itu, keinginan dari Daud. Apa yang terjadi dengan 3 orang ini? Langsung bergerak untuk mengambil yang namanya air dari perigi Betlehem. Dengan taruhan nyawa mereka. Ini bukan perintah Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat spirit yang ada di dalam triwira ini. Spirit apa? Spirit untuk berkenan kepada komandannya. Rajanya yaitu Daud. Ini bukan satu perintah. Tapi dia melihat ada satu keinginan. Langsung dia jalankan. Demikianlah seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memiliki raja yang agung. Yaitu namanya
Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dengar suaranya, kita dengar apa yang menjadi keinginannya di dalam kehidupan kita, maka dengan segera, tanpa menunda-nunda, kita harus melakukan perintah Tuhan. Katakan amin. Spirit inilah Bapak Saudara yang membuat 3 orang ini berbeda dengan yang lain. Spesial di mata Daud. Saya percaya kita mau jadi orang yang spesial di mata Tuhan. Raja di atas segala raja. Miliki spirit seperti ini. Orang yang mau berkenan kepada komandannya. Yang mau berkenan kepada raja dan segala raja. Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dia punya hati Bapak Saudara. Yang tidak menunda-nunda. Yang sungguh-sungguh rindu untuk melakukan perintah, keinginan dari Tuhan. Yang mengerti, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, teladan agung kita Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 17 ayat 5. Tuhan Yesus ketika dibaptis ada suara dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kemudian ketika Tuhan Yesus berada di gunung yang tinggi yang dikatakan Alkitab. Ada Musa dan Elia, mereka berjumpa bawa 3 murid, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Maka Tuhan Yesus berubah rupa, transfigurasi, penuh kemuliaan. Dan kemudian setelah itu ada suara lagi berkata. Dan Alkitab bilang begini, dan tiba-tiba sedang mereka berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tuhan Yesus ketika ada di bumi, dia 100% manusia, 100% Allah, sepenuhnya manusia, sepenuhnya juga Allah. Dan dia mendapatkan predikat berkenan kepada Bapaknya. Mengapa hal ini bisa Bapak Saudara? Karena Alkitab berkata, Tuhan Yesus dikatakan dalam kitab Filipi, dia tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Perhatikan, seorang hamba. Itu yang dia ambil rupa, memiliki hati hamba. Dan dikatakan dia taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi keinginan hati seorang hamba yaitu untuk mentaati tuannya. Untuk menyenangkan hati tuannya. Demikian juga lah yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Siapa yang mau berkenan kepada Tuhan? Angkat tangannya. Ayo, lakukan kehendak Bapa. Dengar perintahnya, dengar suaranya, dan lakukan. Jangan tunda-tunda, jangan banyak pertimbangan. Kalau kita tahu itu kehendak Tuhan, kita lakukan. Hari-hari ini Tuhan menghendaki kita menjadi messenger Pentakosta. Messenger Pentakosta yang ketiga. Untuk apa? Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Siapa yang mau hidup berkenan kepada Tuhan? Angkat tangannya. Ayo, selesaikan amanat agung. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita hari-hari ini. Jadi saksinya Tuhan. Muridkan jiwa-jiwa. Muridkan jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang, maka kita akan berdiri di kursi pengadilan Kristus. Dan kita akan mendapatkan upah. Dan Tuhan katakan baik sekali, hambaku yang setia dan berkenan. Kita mendapatkan predikat, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Seperti Daud, dia juga dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan
bagi kita. Bagaimana dia mau hidup berkenan kepada Bapaknya. Katakan haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari buka Ibrani 12 ayat 27 sampai ayat 29. Dikatakan begini, ini tentang perubahan yang akan terjadi. Saya percaya ya perubahan akan terjadi hari-hari ini. Dan perubahan ke depan akan begitu cepat terjadi di dunia ini. Melalui peristiwa COVID-19 akan ada perubahan-perubahan. Oleh sebab itu setiap orang percaya harus siap dengan perubahan yang ada. Katakan amin. Ya, setiap goncangan akan membawa perubahan. Setiap goncangan akan membawa perubahan. Dan biarlah perubahan ini Bapak Ibu Saudara mendatangkan berkat bagi setiap kita orang yang percaya. Dikatakan begini, ungkapan satu lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Saya percaya orang yang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Meskipun bumi hari-hari ini bergoncang. Tetapi imannya tetap teguh. Imannya tetap kuat. Katakan amin. Itulah orang yang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menopang. Karena ada Tuhan yang memberi kekuatan. Karena ada Tuhan yang memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Katakan haleluya. Di dalam Tuhan Yesus kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu dikatakan apa? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kejarlah, berusahalah apa yang dikenan Tuhan. Oleh sebab itu beribadahlah dengan yang namanya cara yang berkenan. Artinya apa? Kalau dikatakan cara yang berkenan kepadanya, ada ibadah tidak berkenan kepadanya. Di Alkitab ada contoh Kain dan Habel. Habel berkenan. Persembahannya berkenan di hati Tuhan. Kain tidak. Biarlah kita yang saat ini ibadah. Ya. Yang ada dimanapun juga. Biarlah ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Hormat dan takut akan Tuhan. Meskipun seandainya ada di rumah secara online. Tetaplah ibadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Jangan sambil makan, sambil ngemil. Kemudian kalau seandainya pas lihat, aduh kurang cocok nih pujian penyembahannya nih. Ganti, cari gereja lain. Wah kurang cocok nih firman Tuhannya, cari gereja lain. Bapak Ibu Saudara, itu bukan untuk menyenangkan Tuhan ibadahnya. Tetapi itu ibadah untuk menyenangkan diri sendiri. Menyenangkan manusia itu namanya. Ingat baik-baik, kalau masih ada menyenangkan manusia, kamu bukan hamba Kristus. Dalam ibadah, kita harus cari perkenanan Tuhan. Amin. Udah ibadah dengan baik, persiapkan diri. Saya harus mengingatkan ini. Kenapa? Karena saya banyak mendengar dan saya dapat juga kesaksian bahwa ada jemaat yang ibadahnya nggak sungguh-sungguh. Apalagi ketika online. Tidak ada yang lihat. Tapi Bapak Saudara sadar. Tuhan Yesus sedang yang namanya menikmati ibadahmu di rumah-rumah. Oleh sebab itu hormat dan takutlah akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan katakan yes. Katakan haleluya. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya berusahalah hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Kemanakah aku dapat menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana.
Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, ayo kejarlah, berusahalah untuk yang namanya hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dia akan segera datang. Kita akan berdiri untuk menghadap takhta pengadilan Kristus. Setiap perbuatan kita di tempat tersembunyi pun Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan Dia adalah hakim yang adil. Dia akan memberikan upah kepada orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ada mahkota yang Tuhan siapkan. Oleh sebab itu ayo berusaha. Pegang apa yang ada padamu. Usahakan itu, pegang itu. Supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkota. Mari angkat tanganmu, Tuhan berkati umat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah pengurapan-Mu turun. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang kami dengar hari ini. Karena kami adalah prajurit-prajurit-Mu. Kami mau hidup berkenan kepada komandan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati para suami, para istri. Biarlah apa yang mereka kerjakan, semuanya untuk Tuhan. Saling melayani satu sama lain. Keluar di dalam keluarga orang tua dan anak, juga lakukan semuanya untuk Tuhan. Melayani dalam gereja maupun dimanapun juga. Bekerja, lakukan semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Untuk perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah. Puji Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Dan saat ini kita akan memberi persembahan, biar kita boleh memberikannya dengan penuh sukacita. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui link barcode yang akan tayang sebentar lagi, melalui aplikasi M-Banking maupun GoPay, OVO, Shopee Pay, dan link aja. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oh yeah. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita terus imani dan perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, satu sukacita kita sudah memberikan persembahan, membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan ibadah raya, diakonia, persembahan untuk yang namanya pelunasan gedung gereja kita di GBI Cibubur Times Square. Dan juga mungkin Bapak Saudara membawa persembahan persepuluhan. Biarlah itu semua untuk Tuhan Yesus. Katakan amin, katakan yes. Dan percaya orang yang memberikan itu untuk Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan upahnya, bagiannya bagi orang-orang tersebut. Puji Tuhan Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, berkati tangan-tangan yang sudah membawa persembahan, yang sudah menabur. Biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Tuhan, kau melihat anak-anakmu dengan setia, kembalikan persepuluhan yang menjadi milikmu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai kelimpahan. Umatmu yang juga menabur untuk pelunasan gedung gereja di GBI Cibubur Times Square, Tuhan. Tuhan juga limpahkan berkat-Mu. Pelihara umatmu secara ajaib. Penuhi lumbung mereka, perbendaharaan mereka dengan gandum, anggur, minyak yang terbaik dari Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, umatmu akan menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami terus mencintai Tuhan, fokus kepada Tuhan dan mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Bapak kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatora Harjo. Dan keluarga besar, keempat wakil gembala sidang serta keluarga besar masing-masing. Karayon kami, Bapak Pendeta Heron Nolok Anton dan keluarga besar mereka masing-masing. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Lindungi, sertai, pakai Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu menyelesaikan amanat agung menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Engkau akan tentukan Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Melalui Indonesia, api Pentakosta itu akan menyebar ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, menyelesaikan amanat agung, melakukan kehendak-Mu pada zaman akhir ini. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, semua menteri, pemerintah pusat dan daerah, berikan keunitian. Tuhan, aku percaya Indonesia, kami perkatakan dalam nama Yesus, menang terhadap COVID-19, menang terhadap resesi ekonomi. Dan kami katakan COVID-19, resesi ekonomi, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Tuhan, ku percaya ini terjadi pada hari. Ada terobosan untuk bangsa kami Indonesia di akhir tahun ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami akan akhiri ibadah ini. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.